Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama kami di acara PJ Podcast Jalanan. Mudah-mudahan acara ini berkembang, bermanfaat sehingga dukung terus, like, subscribe dan komen. Oke. Ini Ustadz, akhir-akhir ini sedang viral di kalangan masyarakat kita tentang masalah azan. Mari Ustadz ya, kita bahas sedikit tentang azan biar masyarakat itu setidaknya tercerahkan. Oke. Tapi dengan ilmu dan ilmiah, dengan ilmu dan ilmiah. Yang pertama gini Ustadz, azan itu disyariatkan oleh Rasulullah itu sejak kapan Ustaz? Fadol. Jadi Rasulullah itu mensyariatkan azan itu sejak kapan? Kalau disyariatkannya azan itu ketika secara jahar ya di periode Madinah ya, di Madinah. Jadi saat itu ketika Rasulullah sudah kuat berada di Darul Hijrah yaitu Madinah, di sana Nabi membangun masjid yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Nah saat itu di awal-awal Iya apa? Sinyal lagi apa? ada di awal-awal matahari dari sini permulaan melakukan sholat berjamaah itu ada sebagian sahabat saat itu Rasulullah musyawarah sama para sahabatnya, wasyawirhum bil amr. Ini sedang nyupir guys, sedang nyupir. Wasyawirhum bil amr. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah kepada para sahabat. Padahal Nabi itu mendapatnya pendapat yang paling bagus. Terus pikiran beliau pikiran yang paling cerdas, paling hebat, tapi disuruh oleh Allah untuk musyawarah. Dengan akhlaknya Rasulullah ya. Akhlaknya Nabi Insya Allah luar biasa. Disuruh oleh Allah untuk tetap musyawarah. Dan hal-hal yang perlu musyawarah. Ya. Di antaranya adzan ini saat itu ada sebagian sahabat yang usul kita mengumpulkan sholat jamaah itu seperti orang Yahudi yang niup trompet, nanti biar kumpul ke masjid semua. Ada lagi usul bagaimana kalau pakai kelenteng, neng kayak orang Nasoro atau lainnya. Nah seperti itu, ada usulan-usulan seperti itu. Kemudian Rasulullah saat itu diam dan beliau tidak setuju dengan itu semua. Nah singkat cerita itu pasnya gimana saya di kitab Tausyih itu disebutkan ya, kitab Tausyih yang Syekh Nawawi Banten itu di Syarah Yaqut juga ada. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi. Itu ada sahabat yang akhirnya dikasih ilham sama Allah lewat mimpi. Nah, mimpinya sahabat, mimpinya orang soleh itu ilham, petunjuk dari Allah. Nah, akhirnya ada sahabat yang dia itu bermimpi adzan itu tadi, lafaz adzan itu dalam mimpinya Allah. Itu bukan dari Rasulullah Ustaz ya itu? Iya, bukan dari Nabi. Setelah mimpi itu paginya diceritakan pada Nabi dan Rasulullah menyetujui itu. Nah, akhirnya Rasulullah kata, ya ini bagus ini. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya adzan ini walaupun bukan langsung asli dari Nabi, tapi sudah disetujui Nabi dan disyariatkan ditetapkan Nabi menjadi syariat. Nah, makanya adzan ini sehingga Nabi memberikan faedah-faedah dari adzan itu. Walaupun awalnya dari mimpi sahabat, kalau tidak salah sahabat Bilal ya, itu mimpi. Dari mimpi sahabat Bilal kemudian diresmikan Nabi jadi adzan dan Nabi memberikan faedah-faedah tentang adzan yang luar biasa. Di antaranya adzan itu disunahkan, dianjurkan oleh Nabi untuk pakai suara yang keras, lantang, yang kalau bisa yang merdu suaranya, yang keras, lantang dan merdu tadi itu. Makanya kalau dulu itu sebelum ada mikrofon. Toa. Sebelum ada toa. Itu naik ke menara atas kalau adzan itu. Supaya apa? Lebih nyaring, lebih didengar masyarakat di sekitar masjid tersebut. Disunahkan kalau menambah keras suara. Kerasnya suara adzan itu termasuk salah satu sunnah. Ajaran Nabi Itu syariat Rasulullah itu. Iya. Jangan lupa guys. Syariatnya Nabi Jelas ini. Wasallam. Jelas ini.
disunahkan, bahkan sampai naik ke atas menara kan. Tujuannya apa? Biar suara itu terdengar kemana-mana. Tapi sekarang menara dipakai untuk toa, bukan toa. orangnya naik menara enggak, tapi makanya sekarang iya. setelah Masya berkembangnya Allah. zaman Masya adanya Allah, Masya toa. Allah. Nah, toa ini dibahas apakah toa itu bisa mewakili apa itu nyaringnya suara itu Dari tadi. suara. Nah, maka dijawab nah, toa itu bisa menggantikan itu tadi ya. Jadi toa itu sudah bisa mewakili menyaringkan suara di dalam adzan, mengkeraskan suara ya. mengkeraskan, nah, itu sudah bisa. Sunnah, keras suara. Sunnah. Masya Allah. Nah, dari itu sekarang pakai toa, nah, ya dianjurkan karena itu untuk mengeraskan suara adzan. Saya sampai-sampai Nabi beri motivasi tadi itu. Jadi suara adzan itu sunnah keras sehingga terdengar oleh siapapun. Maka dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan illa syahidalahu yaumal qiyamah. Kullu syai'in yang segala sesuatu yang mendengar adzan itu redaksinya saya agak lupa ya. Jadi bil makna ya, artihi bil makna. Jadi ma sami'a syai'un adana al-mu'adzin illa syahidalahu yaumal qiyamah. Apa hadisnya piye saya lupa ya, bermakna seperti itulah. Jadi tidak ada satupun benda, satupun makhluk yang mendengar adzan kecuali akan menjadi saksi baik di hari kiamat. Makanya disuruh untuk mengeraskan suara itu. Itu di Sahih Bukhari ada, cuman redaksinya Ini Tat, pertanyaan gini. Keras itu apakah setiap suara atau suara yang dipilih-pilih Ustaz? Misalnya kalau ada orang adzan, mohon maaf ini suaranya agak didengarkan agak kurang enak lah, agak falas lah. Agak dari falas. sekian banyak sahabat Nabi ketika Rasulullah wafat kan ada 124.000 sahabat kurang Semua lebih. total semua. Itu yang dipilih Nabi untuk adzan kan 2 orang, Sayyidina Bilal sama Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Jadi dipilih suara paling merdu dan paling keras, paling nyaring dan merdu. Jadi enak yang Berarti keras ini dalam arti yang paling yang merdu tadi ya. merdu dan Merdu keras, ya, keras ya. lantang, enak sih. Makanya Tidak kalau- hanya kalau keras falas tidak. Kalau di dalam masalah fikih, di dalam kitab-kitab fikih itu kan sunnah bagi muadzin itu kan sayyitan, gitu, ada kata-kata gitu. Sunnahnya itu adalah suaranya yang lantang, yang keras dan bisa ya yang merdu. Nah, nek lantang-lantang kok kurang enak gitu. Oh, gitu ya. Masya Allah. Itu guys, ilmu luar biasa guys. Jadi maka hendaknya milih muadzin itu ya yang suaranya bagus dan suaranya keras. yang merdu, Masya Allah. Seperti suara saya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Terus iya enak Tat. Iya enak. Oke. Terus sekarang ini kan Ustaz lagi viral di medsos. Bagaimanakah menurut pandangan antum Ustaz tentang fenomena adanya desas-desus bahwa azan ini dibatasi, dalam arti kita nggak paham betul redaksinya seperti apa, cuma kan lagi viral bahwa ya. lagi geger Ya. azan itu mau diatur suaranya. Nah itu. Jadi tadi kan dianjurkan suara keras agar semakin banyak yang dengar, bahkan bukan hanya manusia, tapi makhluk yang lain, binatang, semut, daun, batu, semuanya itu kalau suara itu sampai ke situ semuanya kan jadi saksi kebaikan untuk yang adzan tadi. Dan itu pun yang Ibarat paling orang- penting. Ya, Yang paling penting kan syiar Islam juga. ya, ibarat orang kalau di sidang kan harus mendatangkan saksi. Kalau tidak bisa dia nanti yang dijebloskan ke penjara. Itulah Tapi kalau biasanya saksinya gitu. banyak, kuat semua, dia bebas. Begitu juga di hari kiamat nanti kita butuh saksi yang banyak, saksi yang baik. Nah, di antaranya biar dapat saksi-saksi yang banyak dan baik itu kalau adzan yang suaranya bagus, nyaring itu dikeras-keraskan sehingga banyak nanti yang dengar. Nah, begitu juga bagi yang dengar dianjurkan untuk menjawab. Nah, untuk menjawab adzan faedahnya sangat besar. Kalau nggak salah Al Habib Salim bin Abdullah Syadili itu menerangkan bahwasanya kama qala ya, man ajabal adzan kana lahu bi kulli harfin minhu alfi hasanah. Nah, barang siapa yang menjawab adzan, maka setiap huruf bagi dia, setiap huruf dari jawaban adzan itu dihitung 1 juta kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau kita Allah Akbar, kita jawab Allah Akbar. Satu hurufnya 1 juta kebaikan. Adzan ini berarti suatu hal yang sangat istimewa. Disuruh keras biar semuanya dengar, dan yang dengar bisa jawab dapat kebaikan yang banyak. Satu huruf 1 juta kebaikan. Mungkin Masya banyak. Allah. Mungkin Coba dari- bayangkan guys, kalau seandainya
adzan ini didengarkan satu kabupaten, terus orang mendengar semuanya dengan menjawab Jawab. adzan tersebut, masya Allah, berapa miliar kebaikan yang didapatnya, masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Cara jawabnya itu gampang, tirukan lafal adzan. Kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Jadi Allahu akbar, jawab. Kurang lantang tak? Kurang lantang. Atau di adzan subuh as-salatu khairum minan naum, maka jawabannya Sadaqta wa baraka. Itu sudah cukup sudah. Aja. Itu satu huruf satu kebaikan adzan ini. Karena apalagi kalau diteruskan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, maka kata Rasulullah wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjawab adzan, dapat jutaan banyak kebaikan tadi. Miliaran Dia bahkan membaca doa adzan, maka wajib bagi dia dapat syafaatku, kata Rasulullah. Amin, amin. Ini bayangkan yang dia orang azan terus yang dengar orang 100 jawab semua. Yang azan dapat bagian pahala benar. Apalagi satu kabupaten Ustaz. Masya Allah ya. Makanya toa itu seharusnya baiknya anjurannya ya ditambah toanya 3 tambah 3 jadinya 33 toa. Cuma malah diatur. Ini lucu kalau Kecuali kita mungkin pikir Ustaz, kalau kita pikir itu lucu. Ini dari dulu itu enggak ada. Ini terus Sejarah ada Indonesia apa? merdeka sampai sekarang itu ya. Sekarang tuh kita adem ayem masalah adzan tuh ada yang Toa suruh ngatur itu baru-baru ini. Dari dulu itu enggak ada. Terus sekarang ini ada apa? Kok azan diatur? Toa diatur. Ini ada apa? Kadang kita itu semua? merasa aneh ya dengan Aneh. kebijakan. Kita bukan orang pemerintah, kita bukan orang politik, cuman kita itu merasa kenapa Kita sih masyarakat biasa lah, masyarakat biasa ini. kenapa hal yang semacam ini kok diurus? Harusnya kan pemerintah lebih fokus ngurusi Minyak langka. minyak goreng Minyak goreng gas langka, harga sawit merdeka, alhamdulillah merdeka. Nah, itu loh. Kalau bisa minyak gorengnya merdeka. Bisa naik, petani sawit semuanya gembira, bagus. Gembira. Kita apresiasi pemerintah yang bagus Allah, dalam biasa. bidang-bidang yang berhasil. Nah, kita tidak anti pemerintah. Cuma kita mungkin gini jaga. Ustaz, mungkin kalau memang Taat pemerintah. adzan ini di daerah minoritas, mungkin itu bisa. Oh, kalau itu saja. sudah secara alami. Saya Sudah secara- punya temen di NTT di daerah Kupang sana. Itu minoritas tadi itu ya? mayoritas Nasrani. Saling Islam menghormati. minoritas di sana itu ada ndak boleh pakai toa. Dan di sana umat Islam yang ngikuti karena memang minoritas. Itu toleransi, masya Allah, luar Toleransi biasa. sudah luar biasa. Berarti itu alam yang menjawab Ustaz ya. Ya itu sudah alami, sudah Seleksi kita alam lah. berdampingan kok Islam, Kristen ataupun Buddha dan lain, kita umat Islam Indonesia Saling ini sudah menghargai, saling luar menghargai. biasa. Itu sudah Ukhuwah tidak perlu luar dibahas biasa, lagi. Masya Allah. Kalau di mayoritas Islam ya kenapa diatur-atur ya tidak masalah kan, toa dibantu semuanya Islam. Nah, intinya itu Karena itu tadi berkaitan dengan pahala dan kebaikan tadi, Ya. masya Allah, luar biasa. Intinya masalah toa itu tidak bisa diterapkan di semua tempat. Ya, karena kita loh ada tuh di NTT Kupang sana, dan tidak boleh pakai toa. Saudara kita Muslim sana, dan tidak pakai toa. Itu sudah sangat toleransi. Itu sudah Indonesia ini sudah tepo seliro, saling toleransi, Saling itu sudah luar menjaga, biasa. saling Masya Allah. menghargai, masya Karena itu Allah. ya mungkin niatnya dari pemerintah yang ngatur-ngatur itu mungkin niatnya baik, cuman ya itu tadi akhirnya kan jadi polemik karena suatu hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Kalau menurut kami sebagai rakyat biasa itu tidak perlu dibahas. Yang perlu dibahas ini bagaimana ini loh masyarakat ini bisa mudah dapatkan sembako, dapatkan minyak goreng, Haji, minyak langka, umroh. mau Bisa, pergi ke Jawa, pergi naik pesawat sana Jalan- biar jalan- nggak ribet itu bagaimana? Jalan aspalnya biar nggak jerawatan. Pakai pakai apa? Skincare. Scarlett. Itu sponsor. Berapa menit itu? Sponsor, Berapa sponsor. menit itu? Gabus Berapa Scotland menit itu? ya. Berapa menit itu? Baru 14 menit. Tat. Kurang 14 1 menit lagi. closing ya. Jadi intinya ini bukan berarti kita membenci pemerintah, tidak. Kita Ahlussunnah itu diajarkan dengan pemerintah. Pemerintah itu kami Untuk anggap sami seperti ila obat. wata'na. Kami anggap seperti obat. Obat itu dibutuhkan. Kita sakit butuh obat. Nah, apa maksudnya itu? Nanti kita bahas ya tentang ini pemerintah bagaimana menurut Aswaja itu sikap kita dengan pemerintah bagaimana. Biar tahu. Ya, biar Jadi, bagaimana di- ajaran Ahlussunnah di- Jamaah di sini- dengan pemerintah, hubungan ya. kita dengan pemerintah itu bagaimana? Nanti kita bahas. Di sini Intinya pemerintah itu jangan kayak jangan obat. salah paham guys, jangan salah paham. Intinya kami ini bersuara kenapa adzan yang dulu itu tidak pernah diributkan sekarang kok jadi ribut. polemik, jadi Nah, karena jadi itu dari kami mohon ini suara kepada hanya para- suara hati kami. ya, Hanya kepada suara hati kami. bapak-bapak pemerintah Dengarkanlah mohon suara hatiku. untuk membahas sesuatu yang lebih penting. Banyak masyarakat yang perlu dibahas. Insya Allah
kesejahteraan kita rakyat. masyarakat bawah ini sudah sangat toleransi, saling menjaga itu insya Allah dengan otomatis, karena ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sekali lagi tidak boleh saling membenci, mencaci maki apalagi. Naudzubillah. Ya, kita beda pendapat sama pemerintah yang ngatur ini ya, tidak masalah, namanya pendapat. Dari dulu seperti itu. Nah, yang jelas penting- kita tidak ada musuhi pemerintah, tidak ada. Tidak Kita ada. semua Ahlussunnah Jamaah, ada koridor-koridor tertentu yang mana pemerintah itu kita seperti obat tadi itu. Nanti kita bahas ya. Insya Allah. Bahas, ada pembahasan. Mungkin episode kali ini kita tutup sampai Sini dulu. Intinya semoga bermanfaat. mari sebentar lagi kita puasa bulan Ramadan, tawane banter sak banter-banter. Tambahi sak kuat-kuatmu. Amin. Karena daerah mayoritas Ya, Muslim, mayoritas ya. daerah di daerah yang mayoritas, guys. Kalau di daerah minoritas ikuti aturan yang ada. Tambahi Saling menjaga seakeh toleransi. jumlahe. Sangat toleran kita insya Allah. Umat Islam Indonesia ini sudah sangat toleran, masya Allah, dan umat yang lain juga sama. Kita sudah berdampingan dari awal Indonesia sampai sekarang, tidak ada masalah itu semua. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komentar. TV, tambah Kalau pengen berkembang, dibahas yang tambah apa, manfaat khususnya untuk masyarakat Kobar, share, Kalimantan share, Tengah. share. Dan Ini semuanya. surat cinta kami buat Menteri bapak-bapak Agama. bapak-bapak yang membuat kebijakan tentang masalah adzan. Ini suara kami, surat cinta. Insya Allah. Semoga sehat selalu Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.